Apa kabar Bu Lisa? Alhamdulillah baik Bu. Ceria nih bapaknya. Harus ceria ya Bu ya, walau bagaimanapun. Tapi alhamdulillah memang saya senang Bu jumpa sama Ibu hari ini karena kebetulan memang ada hal yang saya pengen berbagi nih Bu sama Ibu. Bu Lisa, sesuai dengan yang Ibu katakan tadi, Ibu senang kan ketemu saya pada hari ini. Nah, kira-kira pada percakapan coaching kita hari ini apa yang ingin Ibu sampaikan? Ya, baik Bu, jadi memang saya sebenarnya hari ini memang ingin sekali jumpa sama Ibu dan berbagi dengan Ibu mengenai kekerasan yang terjadi di sekolah Bu, baik itu kekerasan verbal maupun non verbal yang ada di sekolah. Jadi itu yang ingin saya berbagi dengan Ibu. Boleh Ibu ceritakan kekerasan yang pernah terjadi di sekolah kita? Ya Bu, jadi rupanya beberapa hari yang lalu itu ada kejadian, ada siswa perempuan itu dia menggigit temannya Bu, dia menggigit temannya, dan setelah kita telusuri ternyata bukan satu anak saja yang sudah dia gigit, bukan hanya satu kawannya. Rupanya ada beberapa kawannya sebelumnya itu juga pernah dia gigit, namun ada juga yang berhasil menghindar pada saat dia pengen gigit kawannya. Kemudian di saat kita telusuri lebih jauh, terutama ini dilakukan oleh guru BK ya Bu. Jadi siswa laki-laki gigit kawannya perempuan? Bukan Bu, tapi siswa perempuan menggigit temannya yang perempuan. Siswa perempuan menggigit temannya yang perempuan. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan Bu sehingga terjadi gigitan itu? Ya kita awalnya juga mikirnya bercanda ya kan, dia pengen gigit temannya itu bercanda. Ternyata karena melihat bukan satu siswa nih, bukan satu temannya yang dia gigit, jadi kita limpahkan ke guru BK kan Bu. Nah setelah ditelusuri rupanya dia merasa gemes sama kawannya. Alasannya itu ya karena kawannya ini bodinya tuh semok kata dia. Jadi karena ngelihat kawannya bodinya semok, dia merasa gemes dan pengen gigit. Nah itu alasannya yang pertama. Tapi setelah kita coba lagi telusuri Bu, si anak mengaku, dia mengaku dalam artian gini, saya lebih suka melihat perempuan, saya nggak punya rasa ataupun nggak senang saat melihat yang melawan jenis seperti yang laki-laki. Di situ yang membuat kita jadi kaget ya Bu, jadi kaget loh. Ini kok udah lain nih ceritanya. Nah berawal dari inilah Bu, berarti kan kita menganggap di sekolah ini walaupun satu orang ya Bu baru yang kita dapatkan seperti ini, tapi bisa saja kan ada siswa-siswa yang lain yang mungkin juga sama dengan siswa yang tadi ini menggigit kawannya. Jadi setelah kita duduk dengan kawan-kawan dan beberapa orang, kita menganggap berarti ini tindakan kekerasan yang dilakukan oleh si anak ini bukan tindakan kekerasan biasa sebenarnya, tapi bisa saja ada unsur kekerasan seksual sebenarnya. Walaupun kan prosesnya hanya menggigit, tapi karena tadi dia mengucapkan dia gemas, dia geram melihat kawannya itu semok bahasanya, dan dia suka sama kawannya yang perempuan, akan jadi tanda tanya yang besar juga nih kan Ibu, ada masalah besar juga berarti ini dengan masalah ini. Nah saya ya bingung ini harus bagaimana. Selama ini memang ada kekerasan juga terjadi di sekolah kita. Itu juga sudah pernah Bu Lisa dan kawan-kawan tangani. Kira-kira bagaimana cara penanganan kekerasan selama ini di sekolah kita? Yang sebelumnya yang sudah kita lakukan itu yang pertama memang adalah menempatkan CCTV di beberapa titik Bu untuk memantau. Kemudian kita ada melakukan sosialisasi juga terhadap anak-anak, kepada orang tua juga ada. Namun sejauh ini seperti CCTV tadi kok sepertinya tidak begitu efektif, karena untuk kita melihat kembali video tersebut
seandainya nih kita lagi di masa libur atau misalnya kita lagi nggak ada di tempat, itu kesulitan karena harus kita lihat harus datang ke sekolah, tidak bisa terkoneksi dengan HP kita gitu kan Bu. Jadi kurang efektif. Kemudian juga mungkin dari segi pemeliharaan yang kurang ataupun kitanya yang kurang kontrol, saya melihat ada beberapa CCTV ini tidak berfungsi lagi. Jadi ada beberapa titik CCTV-nya mati. Jadi saya anggap tindakan yang sudah kita ataupun langkah yang sudah kita ambil ini masih kurang efektif. Kemudian dari segi sosialisasi, walaupun kita juga sudah melakukan, saya juga masih menganggap ini kayaknya masih ada kurang efektif. Kenapa? Karena pada saat kita tanyakan sama anak-anak, itu anak-anak menjawabnya tidak ada masalah. Padahal yang kita dengar di luar itu nanti ada masalahnya Bu. Nah, jadi sepertinya memang harus dipikirkan cara yang lain. Berarti saya lebih terfokus kepada ini tadi ya Bu, yang kita tanya ke anak-anak katanya nggak ada masalah. Iya, betul. Sementara kejadiannya ada. Jadi barangkali kita fokuskan di mana nih dulu? Mungkin kan Bu, sesuai dengan aturan sekarang yang dibuat oleh pemerintah, di mana di sekolah itu harus ada dibentuk tim pencegahan tindakan kekerasan di sekolah. Maka saya akan mencoba berusaha untuk mengaktifkan tim ini Bu. Kemudian duduk kembali dengan orang tua dan ataupun dengan komite supaya tim ini benar-benar bisa berjalan. Bisa saja kan Bu, siswa kepada gurunya dia enggan bercerita, takut bercerita, apalagi nih, mudah-mudahan tidak ada ya Bu. Tapi kalau seandainya ada tindakan kekerasan itu sendiri bisa saja dilakukan oleh guru, pasti kan si anak tidak nyaman kalau memang harus bercerita kepada guru juga. Tapi kalau misalnya tim tersebut ada melibatkan tadi seperti pendik, kemudian ada orang tua, nah pada orang tua mungkin anak akan lebih terbuka. Nah nanti tim inilah yang akan bekerja untuk mencari fakta-fakta yang lebih jelas di lapangan yang akhirnya dapat menyelesaikan permasalahan kita ini. Jadi upaya Bu Lisa untuk menghilangkan lah kita harapkan, kalau bisa untuk sementara mengurangi dulu ya Bu, tindakan kekerasan ini kan termasuk kekerasan, berarti bisa kita golongkan kekerasan seksual ya bisa. Berarti Ibu akan membentuk yang namanya tim pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di satuan pendidikan, yaitu di sekolah kita SMA 1. Ini kan kadang-kadang anak-anak seperti kita bilang tadi, dia nggak mau ya Bu ya, dia nggak mau bilang, takut nanti dia malah dibully lagi, malah nanti kamu mati nanti kalau kamu lapor-lapor ke guru, kan seperti itu. Jadi kira-kira bagaimana cara tim ini Bu menyampaikan kepada siswa kita agar siswa kita itu dia merasa terlindungi. Nah yang terpikirkan oleh saya itu kan Bu, kita juga tim itu akan melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada siswa. Kita akan menyampaikan kepada anak bahwasanya mereka bisa bebas melaporkan apa saja. Kalau mereka takut kepada guru, maka laporkan pada tim ini, di mana nantinya tim ini akan bekerja secara rahasia. Dalam artian identitas si anak akan dijaga secara rapi, tertutup secara rapat, tidak akan dipublikasi. Namun tim ini akan terus bekerja untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi kita harus bisa membuat ataupun menciptakan suasana nyaman pada si anak supaya dia mau bercerita ataupun berbagi kepada kita tentang permasalahan yang selama ini sebenarnya ada di sekolah, tapi mereka enggan untuk bercerita. Bisa saja Bu, tim ini juga bekerja nantinya bukan hanya di sekolah, tapi mereka bisa bekerja di luar. Jadi karena gini, kalau di sekolah kan si anak nanti akan merasa kurang nyaman. Ada rame guru yang melihat, rame temannya yang melihat. Tapi kalau di luar nanti Bu, di tempat-tempat tertentu, dia akan lebih leluasa untuk dia bercerita karena dia tidak berada di bawah tekanan. Nah, jadi mungkin ini yang saya harapkan supaya tim ini nanti bisa bekerja seperti itu. Berarti siswa nanti menyampaikan keluhannya kepada tim ini. Nah, tadi Bu bisa katakan tim ini terdiri dari guru, kemudian pendik dan juga orang tua murid. Nah, kira-kira bebas ya mereka menyampaikan keluhannya?
anak-anak seharusnya diharapkan memang bebas untuk menyampaikan keluhannya, namun tetap dengan apa ya Bu, secara tersistem, artinya kepada siapa tim ini yang paling pertama dulu yang harus mereka jumpai dan seperti apa cara penyampaiannya. Kemudian itu untuk di proses awalnya ya kan Bu, mau benar ataupun tidak info tersebut, mereka tetap harus sampaikan dulu kepada tim ini. Mereka bisa di antara tim ini mereka bisa memilih kepada siapa mereka yang merasa nyaman untuk mereka bercerita. Bu Lisa, kalau kira-kira pernyataan anak tersebut tidak benar, nah itu bagaimana? Ini kan ada anak yang dirugikan nih, Iya. karena berarti dianggap itu adalah fitnah dan sebagainya kan? Nah itu kira-kira bagaimana? Kalau memang tim ini sudah bekerja mencari fakta-fakta di lapangan, ternyata kasus ini tidak benar, maka nanti pihak sekolah bisa mengeluarkan rekomendasi untuk membersihkan nama baik orang tersebut. Jadi ibaratnya seperti ada pengumuman, kalau kita bilang pengumuman sih bukan pengumuman juga ya Bu, tapi apa ya, kalau kita bilang rekomendasi itu dalam artian pembersihan nama lah, oh bahwa berita ini tidak benar, bahwa berita ini hanya hoax. Jadi mungkin seperti itu Bu. Kalau memang ternyata anak itu bersalah, itu Bu Lisa. Nah ini kita akan melakukan apa terhadap siswa kita? Nah, kalau memang terbukti anak itu bersalah, tentunya memang ada konsekuensi yang harus diterima oleh anak. Namun tetap dalam pemberian konsekuensi itu kita harus berpihak pada anak, ya kan Bu. Jangan sampai konsekuensi yang kita berikan itu nantinya juga akan mengorbankan masa depan si anak. Jadi berikan konsekuensi yang tegas kepada si anak tanpa merugikan si anak, tapi bisa membantu dia untuk memperbaiki diri. Nah ini apakah melalui pendampingan atau melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga tertentu untuk melakukan pendampingan kepada si anak. Edukasi lah ya. Iya betul itu. Jangan sampai merugikan si anak. Iya, yang kita harapkan adalah anak itu tidak down, tidak Iya. stres. Tapi ada perubahan. Iya, pada si anak. jadi dia menerima dengan lapang dada dan dia menyadari ada kesalahan. Iya, dan yang dia pernah berani dilakukan. nantinya bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan dia tersebut. Berarti ini kan peningkatan karakter siswa. Iya, betul. Tadi Bu Lisa, sepertinya saya nggak sabaran lagi nih melihat hasil kerja tim. Jadi kira-kira kapan Bu Lisa mulai mengaktifkan tim ini dalam bekerja? Memang kita sudah punya jadwal Bu untuk di rapat, akan kita bahas lebih lanjut mengenai tim kekerasan di sekolah kita ini Bu. Jadi rencananya memang ini kan masih ada pemanggilan orang tua selanjutnya. Nah di pemanggilan orang tua selanjutnya mungkin di minggu-minggu ketiga di bulan ini itu akan sekaligus untuk membentuk ulang tim ini supaya nantinya ke depan bisa bekerja lebih apa ya, lebih bagus ataupun lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Ya, Bu Lisa, terima kasih. Nanti saya akan lihat kembali ya, kita akan diskusi lagi. Kira-kira apa saja yang sudah dilaksanakan oleh tim dan bagaimana hasilnya. Baik Bu, terima kasih banyak Ibu.